Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hidayat. Nomor pokok 223510662. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah desain analisis dan algoritma mengenai algoritma Dijkstra. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertiannya. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau titik ke titik yang lain dalam sebuah graf yang memiliki bobot white atau non-negatif. Algoritma ini dinamai dari penemunya, yaitu Edgar W. Dijkstra, yang mana dia adalah seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Belanda. Dan dia mengusulkannya pada tahun 1959 dan menerbitkannya 3 tahun kemudian. Selanjutnya, tujuan utama dari algoritma Dijkstra, yaitu yang pertama, menemukan jalur terpendek atau menentukan jalur paling dekat, yaitu menemukan jalur dengan total bobot terendah antara dua simpul atau dua titik dalam grafik berbobot non-negatif. Yang kedua, optimisasi jarak, ialah meminimalkan total bobot atau biaya jalur yang dipilih. Terus yang ketiga, aplikasi luas, digunakan dalam sistem navigasi GPS seperti Google Map atau itu routing jaringan komputer, transportasi logistik, dan perencanaan infrastruktur. Yang keempat, efisiensi komputasi, ialah dirancang untuk berjalan efisien pada grafik besar dan kompleks. Yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas, dapat diterapkan pada berbagai jenis grafik berbobot non-negatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kodingannya. Di sini kami membuat program Python menggunakan Google Colab yang diawali dengan import network as nx, yaitu untuk membuat grafiknya. Kemudian di bawah itu ada import matplotlib. Ini gunanya untuk memvisualisasikan grafiknya. Terus di sini ada daftar 40 kelurahan di Kota Medan. Ini gunanya untuk memasukkan data-data kelurahan, data-data nama kelurahan yang ada di Medan. Di sini kami mengambil 40 nama kelurahan yang ada di Kota Medan. Terus selanjutnya di sini ada NX graph, yaitu untuk membuat grafik kosong. Kemudian di sini ada for key in kelurahan, ada ini gunanya untuk menambahkan node atau titik ke grafik yang akan kita buat. Terus di sini ada for range, yang gunanya untuk menambahkan edge berdasarkan kedekatan atau hubungan lainnya dengan bobot yang telah kita buat. Contohnya itu untuk jarak antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya. Terus di sini ada div highway sorted path, gunanya yaitu berfungsi untuk menemukan dan menyorot rute terpendek untuk mencari rute terpendek dari bobot dari titik satu ke titik lainnya. Terus di sini ada sort ini adalah titik awal, terus target adalah titik akhir. Titik awal seperti yang kita untuk mencari lokasi seperti di map, untuk mencari jarak antara satu tempat dan tempat ke tempat lainnya. Di sini saya mengambil kecamatan kelurahan Amblas, titik awalnya target untuk menuju ke Karanggrombak. Terus min stop ini gunanya untuk mencari jarak. Di sini saya meminimalkan paling dekat 7 rute atau melewati 7 kelurahan supaya jaraknya tidak terlalu jauh.
Baiklah, tidak perlu lama-lama, di sini saya akan merunningkan programnya. Nah, ini adalah hasil output dari Google Colab atau program Python yang sudah kami buat. Karena kan di Google Colab ini outputnya beracak-acak, jadi kami membuat sendiri petanya sesuai dengan map supaya tidak terlalu tercocok. Tetapi kami mengambil rute terpendeknya mengikuti sesuai dengan rumus algoritma yang telah kami buat. Nah, ini adalah hasil output yang kami buat dan ini sudah sesuai dengan map yang kami lihat. Baiklah, selanjutnya saya akan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Mas Farhan. Pada Mas Farhan dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, NPM 235510513. Di sini saya akan menjelaskan tentang bobot antara jarak dan keterangan simpul. Di sini saya menghitung jarak atau bobotnya menggunakan Google Maps yang saya lihat dari yang saya tentukan dari jarak 1 dan jarak 2 seperti Amplas dan Bangun Mulia. Saya cek satu persatu dan sinilah hasilnya yang saya dapatkan. Dan sini adalah keterangan simpul dari Kelurahan 1 dan Kelurahan 40. Pada dan selanjutnya saya mempunyai sampel 1 percobaan dari Kelurahan Amplas dan Karang Berombak. Pada gambarnya di sini ada panah merah, itu tuh adalah hasilnya, tapi dari caranya di sini yang pertama yaitu V1-nya dari Kelurahan Amplas dan di sini ini contoh tabel Jigsaw-nya dan di sini adalah V1-nya karena V1-nya karena V-nya terdiri dari V1, V3, V4, V5, V6, V7, V20, V21 dan V34. Di sini kita coba dari V1-nya yaitu 0 dan V3-nya 11. Karena sudah dapat V3 11 atau dari angka terkecilnya, kita masukkan di sini V3 dan terus kita cari lagi di antara V3 ini yang nilai yang terkecil yaitu pada V6 yaitu angka 15 dan selanjutnya V6 ini kita cari lagi terdapat V18 yaitu nilainya 18. V4 pada nilainya 18. Selanjutnya V4 kita coba di sini dan kita jumlahkan satu-satu yang terdiri yang berdasarkan dari mapnya ini. Pada V4-nya kita mendapatkan nilai terkecilnya yaitu antara V5 dan V7 yaitu 32 pada V5 dan lanjutnya pada V5 yaitu V7 yaitu 36. Perbandingan dari antara V7 dan V20. V20 47. Dan lanjut kita pada V7 yaitu mendapatkan hasilnya V20 perbandingan dari V20 dan V34. Dan terakhir kita mendapatkan hasil terakhirnya itu V20 karena nilai terkecilnya adalah pada V20 yaitu V21 yaitu 31 dan kita mendapatkan rute terpendeknya V21, V20, V5, V4, V3 dan V1. Kenapa tidak ada di sini V6 dan V7? Karena pada uh, karena pada V5 karena pada V5
Karena pada V20 tidak ada yang melewati V34 maupun V7 dan V6. Makanya terdapat rute terpendeknya itu 21, 20, 5, 4, 3, dan 1. Contoh selanjutnya yaitu sampel kedua dari Kelurahan Saya Tegal Sehari 2 dan Seagul. Sini kita memasukkan vertexnya yaitu V12, V14, V15, V16, V17, V22, V23, V24, V25, V31, dan V32. Percobaan iterasi pertama kita coba yaitu ya tentu ya V12, terus kita masukkan V17 karena tidak ada cabang lain, V17 dengan angka 25, caranya yaitu V17 di dekat V17 dan V16, lalu kita tambahin dengan V16 tadi, dengan V12 tadi. Terus pada V16 ada V16 yaitu ke V14 dengan nilai 13 dan V14 dilanjutkan dengan V15 dengan nilai 11. Di sini kita tambahin gitu untuk mencari rute-rute terpendeknya. Dan V15 dilanjutkan dengan V15 dilanjutkan dengan V25 karena pada tabel ini, pada iterasi ini kita mendapatkan nilai 25 yaitu nilai paling V25 yaitu V paling terkecil dari V22 yaitu 78. Selanjutnya yaitu V22. Di sini V22 nilai 78 lebih rendah daripada V23. Dan terakhir V23 dan kita mencapai tujuan di V24. Dan di sini rute terpendeknya itu 24, 23, V23, V22, V15, V14, V16, V17, dan V12. Kenapa tidak ada kenapa V25, V31, dan V32 tidak masuk? Karena kotanya tidak ada yang melewati pada V tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya Muhammad Farhan dan teman saya Aldi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.